Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan harian kita untuk hari ini 25 November tahun 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini yaitu penutupan masa percobaan. Penutupan masa percobaan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sekali lagi, Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Ketika Yesus berhenti memohon bagi manusia, semua kasus akan diputuskan selamanya. Ini adalah waktu perhitungan dengan para hambanya. Bagi mereka yang telah mengabaikan persiapan kesucian dan kekudusan, yang mana mereka merasa sesuai dengan menunggu untuk menyambut Tuhan mereka, matahari terbenam dalam kesuraman dan kegelapan, dan tidak bangkit lagi. Masa percobaan tertutup. Perantaraan Kristus berhenti di surga. Kali ini akhirnya datang tiba-tiba pada semua orang. Dan mereka yang telah mengabaikan untuk memurnikan jiwa mereka dengan menaati kebenaran ditemukan tertidur. Mereka menjadi lelah, menunggu dan berjaga-jaga. Mereka menjadi acuh tak acuh sehubungan dengan kedatangan guru mereka. Mereka tidak merindukan akan keberadaannya dan berpikir bahwa tidak perlu lagi berjaga-jaga terus-menerus. Mereka kecewa dengan harapan mereka dan mungkin akan kecewa lagi. Mereka menyimpulkan bahwa masih ada waktu untuk bangun. Mereka pasti tidak akan kehilangan kesempatan untuk mengamankan harta duniawi. Akan aman untuk mendapatkan semua yang mereka bisa dapatkan dari dunia. Dan dalam mengamankan objek ini, mereka kehilangan semua keinginan dan ketertarikan akan munculnya sang guru. Mereka menjadi acuh dan ceroboh, seolah-olah kedatangannya masih di kejauhan. Tetapi sementara minat mereka terkubur dalam keuntungan duniawi mereka, pekerjaan itu ditutup di tempat kudus surgawi dan mereka tidak siap. Jika saja diketahui bahwa pekerjaan Kristus di bait suci surgawi akan tertutup begitu cepat, betapa berbedanya mereka akan membimbing diri mereka sendiri. Betapa sungguh-sungguh mereka akan berjaga-jaga. Sang guru mengantisipasi semua ini, memberi mereka peringatan tepat waktu dalam perintah untuk berjaga-jaga. Dia dengan jelas menyatakan kedatangannya yang tiba-tiba. Dia tidak mengukur waktu. Jangan sampai kita mengabaikan persiapan dan dalam kelambanan kita melihat ke depan, ke waktu ketika kita berpikir dia akan datang dan menunda persiapan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Namun ketidakpastian yang diramalkan ini dan tiba-tiba pada akhirnya gagal membangkitkan kita dari kebodohan menuju kesiapan yang tulus dan untuk mempercepat perhatian kita bagi guru kita yang diharapkan. Mereka yang tidak ditemukan menunggu dan berjaga-jaga akhirnya terkejut dengan ketidaksetiaan mereka. Sang guru datang dan gantinya mereka siap untuk kedatangannya yang segera. Mereka terkunci dalam tidur duniawi dan akhirnya hilang. Satu kumpulan dipertunjukkan di hadapan saya berbeda dengan yang dijelaskan. Mereka menunggu dan berjaga-jaga. Mata mereka diarahkan ke langit dan kata-kata Tuhan mereka ada di bibir mereka. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah.
Saudaraku yang kekasih, kita perlu untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang dimaksud adalah selalu kita waspada. Kita setia kepada Tuhan, itulah yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali, Alkitab katakan itu seperti pencuri. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu kita bicara berikutnya. Tetapi yang paling penting sekarang ini adalah penutupan pintu kasihan. Penutupan pintu kasihan kepada umat manusia tidak pada waktu sesaat Yesus datang. Tetapi sebelum Yesus datang kedua kali, maka pintu kasihan harus ditutup. Simbol yang kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu adalah Yesus sebagai imam besar akan meninggalkan bilik yang kedua, yaitu bilik Maha Suci. Dan kalau dia tinggalkan bilik itu, maka pengantaraan telah selesai. Maka kita harus memastikan sebelum peristiwa itu terjadi adalah kita telah siap. Itulah sebabnya saudara harus berjaga-jaga. Yesus datang, Alkitab katakan seperti pencuri, karena dia tidak memberitahukan kapan dia datang. Bagian kita adalah selalu harus berjaga-jaga. Dalam kesibukan kita, pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita, apa saja. Jangan pernah lupa untuk datang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini saudara datang untuk dengarkan firman Tuhan. Ini bagian daripada berjaga-jaga. Saudara datang, saudara diingatkan. Jangan lupa sepanjang hari ini, bagikan iman kita kepada orang lain. Agar orang lain tahu Yesus segera akan datang. Berbuat kebaikan kepada orang lain hari ini. Dan jangan lupa, bangun hubungan dengan Tuhan. Ada lagu pujian, lagu rohani, nyanyikan sepanjang hari ini. Ada ayat hari ini kita hafal, kita bagikan kepada orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita, menolong kita, adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Berkati kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Hamba doakan khusus untuk keluarga Pio Sumariana. Tuhan berkati Bapak Aldi dan juga Ibu Ailen dalam usaha, dalam pekerjaan Bapak di Kementerian PUPR. Berikan kemudahan, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang kuat. Agar dalam pekerjaan selalu melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak dan Ibu. Berkati anak-anak di mana berada dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, dan apa saja Tuhan turut campur tangan. Berkati usaha mereka, biarlah jalan lancar selalu. Inilah doa kami Bapa, semua pendengar renungan harian ini di mana saja berada Tuhan juga memberkati. Karena hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita adalah doa saya dan sampai jumpa pada renungan harian kita besok. Shalom.